Baik, Suci, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Suci, kesini bagaimana? Senang kah hatinya atau lagi sedih? Ada yang dipikirin? Lagi tidak baik, Bu. Lagi sedih. Oh, kenapa kira-kira itu sedihnya Suci? Tentang masalah keluarga. Masalah keluarga ya? Kenapa keluarganya Suci? Merasa tidak disayangi, Bu. Kamu merasa tidak disayangi. Itu kenapa ya? Ibu boleh tahu nggak kenapa Suci merasa tidak disayangi? Di sini Suci bisa ya bercerita bercerita aja sesuka Suci. Nggak apa-apa. Di sini Ibu dengerin Suci cerita cerita semua masalah-masalahnya. Ibu siapa tahu nih Ibu bisa bantu Suci kan? Ya udah nggak apa-apa, ceritain aja ya. Kan saya punya kakak. Jadi kakak itulah yang disayangi, Bu, daripada saya. Kenapa emang kakak kamu Suci? Lebih apa ya kakaknya? Lebih kok bisa orang tuanya sayang sama kakaknya gitu? Lebih menarik. Lebih menarik. Oh, kenapa kakaknya itu lebih menarik? Emang Suci nggak menarik gitu? Emang ada ya yang dibanggain dari kakaknya gitu? Ada, Bu. Oh, terus Suci menanggapinya gimana? Kalau kakaknya yang lebih disayang gitu? Merasa cemburu aja, Bu. Oh, Suci cemburu. Terus dengan begitu Suci gimana? Eh, orang tuanya membanding-bandingkan Suci dengan kakak gimana? Karena kurangnya kesadaran orang tua itu, Bu, tentang pentingnya bersikap adil. Suci pengen orang tuanya bersikap adil gitu. Tapi di sisi lain orang tuanya nggak bisa gitu. Terus Suci menghindar itu kan Suci kan nggak nyaman tuh di rumah. Cara Suci biar nggak di rumah aja gitu. Suci ada kegiatan ya. Kegiatannya apa? Kegiatannya kadang pergi main sama teman, menghilangkan rasa kabur. Rasa cemburu tadi ya. Ada nggak Suci berbicara sama ngobrol gitu sama kakak? Gimana Suci seharusnya Suci tuh bilang gini sama kakak kan? Kak saya bukan kakak, orang tua tadi. Seharusnya kan Suci ngobrol gitu sama orang tua. Saya nggak mau ya dibeda-bedain gitu. Ada nggak Suci ngobrol kayak gitu? Ada. Tapi terus respon orang tuanya gimana? Biasa aja, Bu. Biasa aja. Berarti memang harus ngobrol nih sama orang tuanya Suci lagi sekeluarga gitu ya kan, ngobrol. Biar Suci ini nggak biar nyaman gitu kayak dulu lagi kan. Dulu kan Suci nyaman kan di rumah. Suci hanya ingin diperhatikan seperti kakak juga. Ibu mengerti perasaan Suci. Sebenarnya ibunya Suci menyayangi Suci, menyayangi kalian berdua. Hanya saja mungkin cara ibu Suci menunjukkannya itu pasti berbeda-beda. Jadi ibu tidak pilih kasih. Tentu ibu Suci tidak pilih kasih. Terima kasih karena sudah jujur nih, sudah jujur. Seharusnya Suci ini ya sudah jujur, harus jujur sama ibu tentang perasaan Suci itu.
Baik Bu, Suci senang bisa bicara dengan Ibu. Iya. Suci juga harus ini bicara sama ibunya kan. Kalau Suci bicara nih sama ibunya, pasti ibunya juga mengerti gimana cara cara apa membagi kasih sayangnya itu. Suci harus ngomong seperti itu kepada ibunya ya. Iya, Ada lagi nggak masalah Suci gitu? udah nggak ada Bu. Atau di sekolah? Masalah di sekolah? Di sekolah pun nggak ada Bu. Berarti tentang pilih kasih itu aja ya? Iya Bu. Di sini juga Suci itu harus apa sama apa sama ibunya harus banyak ngobrol. Suci banyak nggak ngobrol sama orang tuanya? Jarang Bu. Soalnya Ibu lagi sibuk kadang Bu. Oh, mungkin karena itu mungkin tuh faktornya ibunya kan lagi sibuk jadi payah nih bagi kasih sayang karena mungkin ibunya kelelahan ya kan. Itulah makanya kita tuh harus saling sama-sama ini sama ibunya saling menjaga perasaan gitu ya. Kalau kalau kayak gini juga kan Suci kan cemburu nih kakaknya disayang nggak sama setara nggak adil gitu kan. Dengan Suci bicara nih sama orang tuanya, Suci bisa kayak tahu oh mungkin nggak kayak gitu. Mana tahu kan orang tuanya kan kerja sibuk kerja dua-duanya kan. Ayah sama ibunya sibuk kerja kan. Makanya harus bisa kita juga ngertiin. Tapi kalau kadang kan kita nih udah ngertiin tapi di sisi lain orang tua kita nggak nggak ngertiin gitu ya kan. Itulah kita harus bisa berbicara kepada orang tua kita. Ada lagi nggak yang menjanggal di hati Suci tentang orang tua, gimana orang tua menyepelekan Suci? Nggak ada lagi. Jadi udah apa? Udah tenang. Udah. Jadi ibu juga bagi nasihat kepada Suci. Suci juga harus ngobrol nih sama kakaknya. Mana tahu kakaknya bisa ngertiin Suci, bisa bilangin ke orang tuanya, bicara kan orang tuanya. Kalau misalnya kakak Suci pernah nggak ngobrol sama kakak kalau soal orang tua ini beda-beda gitu, nggak adil? Kadang bicara Bu. Gimana respon kakaknya? Ya, biasa aja Bu. Biasa aja. Berarti dia juga nggak ngertiin keadaan Suci gitu ya? Berarti Suci nggak dekat dong sama kakaknya? Nggak dekat lagi Bu. Kenapa nggak dekat? Karena masalah keluarga itu lah Bu. Oh Yang ya, itu. dikasih itu ya. Berarti gara-gara itu, berarti sekarang merenggang nih apa di keluarganya, hubungan keluarganya atau Suci aja yang renggang sama mereka? Sucinya ngerenggang Bu. Karena pilih kasih itu ya. Terus kalau Suci kayak renggang gitu, gimana tuh ngobrolnya sama orang tua? Kadang rutenya aja berbicara. Suci juga nggak boleh kayak gitu kan. Kalau kayak gitu juga kalau ikutin apa namanya ego kita juga, kita bakalan renggang nih sama keluarga semuanya. Itu nggak baik ya Suci. Terus Suci pengen nggak kembali lagi kayak dulu lagi? Pengen Bu. Kalau pengen gimana nih? Apa solusinya satu-satunya? Atau solusi apa yang bisa faktor apa gitu yang
buat hubungan suci biar gak renggang lagi. Gimana? Apa salah satu solusinya atau faktornya biar suci itu biar gak renggang lagi nih sama orang tuanya gitu? Kembali Ya kembali kayak dulu lagi kan. ya, Berarti solusinya nih dari ibu bantu ya. Solusinya nih kayak gini. Suci nih harus ngobrol lagi, ulang-ulang lagi kayak masa dulu lagi, ngobrol sama keluarganya biar gak renggang gitu. Suci ngobrol, kan Suci cemburu, tidak adil kan, merasa tidak adil orang tuanya. Ngobrol, ngumpul keluarga gitu kan. Udah jarang kan ngumpul keluarga, berarti kalau udah renggang kayak gini Sucinya. jarang. Maka dari itu Suci harus ngobrol sama orang tuanya. Suci ngomong, ibu saya ibu nggak boleh dong kayak gini gitu, membeda-bedakan Suci dengan kakak. Suci kan juga anak ibu gitu. Terus kalau sama kakak ya ngobrol kayak sebatas kakak adik gitu, canda-canda, bercanda-canda gitu. Boleh ya Ci, Suci ngobrol gitu sama orang tuanya gitu. Suci udah mengerti apa yang ibu bilang? Apa? Ngobrol sama orang tua ya. Maka dari itu Suci harus ngobrol bareng-bareng sama orang tua biar bisa hidup lagi rumahnya, bisa nyaman lagi Suci di situ. Kalau ayah gimana? Kalau ayah dekat, bisa dibuat bicara lah. Berarti yang pilih kasih itu di sini ibunya ya. Ayahnya dekat sama Suci. Tapi ayah responnya kayak mana kalau ibunya pilih kasih sama Suci? Gimana? Ayah nggak ngingatin ibu gitu? Ada ayah ngingatin ibu. Berarti kalau ayah ngingatin ibu, ibunya respon kayak mana? Ya bisa juga loh. Suci ada nggak buat masalah yang besar nggak sampai ibu kayak gitu pilih kasih? Karena kakak kan punya prestasi, jadi Suci enggak bu. Kayak gitu ya, karena prestasi itu ya. Iya kok jadi pilih kasih kayak gitu. Berarti apa yang harus diubah dari Suci? Harus giat lagi biar dapat prestasinya. Terus Biar mau dekat lagi ibu sama Suci. betul. Tapi di sisi lain juga ibunya harus ngertiin karena kita kan nggak semuanya pintar yang di akademik kan. Jadi Suci harus bilang juga ke ibu, saya biasanya kan ada anak nih yang dia mintanya di ini di non akademik, ada yang di akademik. Jadi Suci bilang kayak gini, juga bilang sama ibu, Suci nggak bisa di akademik, tapi Suci bisa di non akademik. Suci bisa kan di non akademik seperti kayak lomba olahraga gitu, bisa kan? Bisa. Berarti Suci harus ngobrol gitu tuh sama orang tuanya, dua-duanya, bapaknya Bagai, biar suasana di rumahnya tuh kembali nyaman lagi, biar Suci nggak keluyuran lagi sama orang tuanya kan, untuk menghilangkan stres, untuk menjauhkan ini Suci dari rumah kan. Oke. Ada lagi Suci? Enggak ada lagi Pak. Baik. Karena sesi konselingnya sudah selesai, apakah Suci udah lega? Udah lega ya? Udah tahu kan gimana lagi biar ngobrol suasana rumahnya nyaman lagi bagi Suci? Udah. Oke.
karena kalau sesi konseling kita sudah selesai, maka kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Suci, terima kasih ya. Iya.